Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hari ini kita sudah kembali. Ini adalah kegiatan pertama kita, dan ini juga kita sudah bersama dua aktivis Jambi yang bergerak di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Yang pertama ada Ketum Tengke, mantan Ketum HMI Kabupaten Kerinci. Ya, luar biasa. Jadi pemikiran beliau ini tidak dapat kita ragukan lagi. Sejarah perjuangan beliau itu juga luar biasa. Beberapa kali aksi membantu secara ini ya, itu sosial. Kemudian di sebelah kanan kita juga sudah hadir. Waduh, ini yang lebih luar biasa. Ya, Bantu Jambi. Jadi sekelas provinsi yang tentunya kalau di kabupaten sudah tidak kita ragukan lagi, apalagi di tingkat provinsi ya kan. Nah ini ya. Buya Jambi itu. Nah sebelumnya apa kabar nih buat teman-teman semua? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Itulah untuk sekarang. Untuk aktivitas sehari-hari masih di media lah kan ya? Ya masihlah kita memantau kondisi yang ada di tingkat provinsi sampai ke tingkat daerah-daerah yang ada. Banyak persoalan. Ya berarti banyak persoalan yang harus kita bahas, yang harus kita bedah juga kan. Kita beranjak ke Buya Dendi. Gimana Bu ya? Kabarnya sehat ya? Ya alhamdulillah sehat. Tapi Di dalam kesehatan kita melihat kondisi yang ini sangat luar biasa ya. waduh, kenapa? Jadi saya bertolak dari Sumatera Selatan kemarin ya. Menyelesaikan training dan ke Jambi itu banyak sekali perubahan yang signifikan ya. Perubahan apa nih? Yang lebih baik atau yang lebih gimana nih? Ya namanya ada Jambi ya. Waduh, enggak ada. Menarik. Itu. Jadi menurut kita hari ini akan mengupas isu-isu yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat Jambi. Apa itu? Nanti akan kita bedah secara detail. Apa mainan kita hari malam ini? Bagus, yang sedang hangat topik hari ini ya, kayak seperti Islamic Center, itu sedang boomingnya. Tapi kita tidak tahu APH yang ada di provinsi Jambi ini tidak ada yang mau mengambil langkah-langkah hukum yang seharusnya. Waduh, menarik nih. Yang soal Islamic Center, saya setelah mendengar ada kata Islamic Center, itu langsung gimana ya? Gemetar rasanya. Iya. Kenapa? Jadi baru ini itu beberapa kali mendapat protes ya, baik itu dari kalangan aktivis, terutama dari salah satu aktivisnya Bang Iin. Iya. Itu berapa kali sudah disuarakan, bahkan beliau juga turun tangan langsung meninjau lokasinya. Kemudian dari Ketum Batu kemarin ya, Iya dari ya, itu juga sempat turun tangan ya, turun meninjau. Terus satu yang kedua, beberapa tokoh-tokoh juga sempat turun kalau kami tengok. Nah ini lebih menarik menurut saya. Bagaimana tuh ya kalau kita ulik Islamic Center ini? Jadi kalau kita melihat kita mengulik Islamic Center ini kan monumen keislaman. Nah, ini ada sebuah identitas, nuansa religius yang memang harus tertanam di situ. Jadi kita melihat beberapa polemik yang ada di Jambi hari ini. Ini tentu menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis masyarakat yang ada di provinsi Jambi ini. Karena apa? Sekilas kita melihat Islamic Center itu memang membentuk sebuah gedung, sebuah bangunan masjid. Itu yang sangat megah. Sentralnya Islam yang ada di Jambi itu menandakan apa? Berarti peradaban Islam di Jambi ini memang hidup. Tapi ini akibat dari kurangnya pemikiran dan landasan secara teologis seorang perancang ya, pendesain, perencana, kita ambil apalah instansi penyelenggara membuat bangunan masjid ini hanya sekedar untuk pengesahan anggaran saja, Simbolis. Nah ini rentan, kita banyak melihat yang dindingnya terbuat dari DRC ya, yang atapnya bocor. Sebenarnya tidak layak menjadikan jadi bangunan megah, apalagi sekelas masjid loh. Ya, itu. Kalau saya kemarin itu pernah sempat beberapa saya temukan informasi ya, ini dari segi informasi
itu digunakan anggaran Islamic Center ini kan sekitaran 150 miliar dari anggaran APBD atau proyek tanggung jawab Mahmudi. Dan itu dimulai pada tahun 2022. Nah, dan ditargetkan itu selesai di tahun 2024. Nah, faktanya hari ini ya kita sama-sama tidak bisa terlalu jauh ini ya. Jadi kawan-kawan semua juga sudah tahu. Bahkan masyarakat luas ini pun sudah tahu bagaimana bentuk ataupun kondisi hari ini. Yang seharusnya di 2025 ini sudah selesai semuanya. Selesai ya. Cuman faktanya, jadi yang memang kalau yang 150 miliar itu kan ada pembagian-bagiannya. Dari misalkan sekian puluh miliar ini untuk bangunan masjidnya, kemudian sekitaran sisanya itu adalah untuk bangunan-bangunan yang ada di sekitaran masjid itu sendiri, yaitu adalah tamannya. Nah, fakta hari ini yang melewati jangka waktu ataupun target itu tamannya bisa dikatakan taman surga itu ya, itu luar biasa juga sih menurut saya. Sempat viral juga kan ada botol-botol minuman. Ada tuh. Mebol Itu taman surga lagi ya. Artinya betul lah ya. 2024 kita anggap selesai. Iya. Kita anggap saja selesai. Iya, betul. Mungkin dikarenakan masih ada keteledoran tadi, makanya masuk kerana tahapnya perbaikan. Yang seharusnya di 2024 ini sudah cuman karena ada keteledoran, ya mau tidak mau ya. Jadi yang menariknya juga gini, kawan-kawan, itu sempat dilakukan cek langsung oleh anggota Komisi 3 Provinsi Jambi yang membidangi proyek OPD tersebut. Itu langsung meninjau dengan keresahan-keresahan, beredarnya video-video kritikan. Nah, Komisi 3 secara serempak itu langsung mendatangi proyek Islamic Center. Pada saat itu saya lihat sejumlah dari PUPR itu juga tampak hadir. Begitupun dengan kawan-kawan dari media. Nah, di sana juga sempat disinggung oleh salah satu media. Saya rasa itu salah satu media, yaitu menanyakan terkait dengan informasi publik kepada Kadis PU. Nah, sempat nih pada saat itu Kadis PU mengatakan ini adalah rahasia negara. Nah, bangunan-bangunan yang ada di sini yang bermasalah, saat ditanya apa sih, bagaimana sih harga-harganya, kemudian item-itemnya apa. Nah, kemudian dengan lantangnya Kadis PU itu mengatakan ini adalah rahasia negara. Rahasia negara yang seperti apa yang tentunya menjadi tanda tanya kita. Ini menggunakan anggaran daerah. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya masyarakat luas yang namanya proyek multi ya masyarakat juga harus tahu ini pembangunan ya untuk Provinsi Jambi. Dari uangnya dari mereka. Kok mereka tidak boleh tahu? Ini sebenarnya menurut saya yang agak sedikit aneh ya. Kalau menurut kawan-kawan ini seperti apa menyikapi adanya isu-isu ataupun perbincangan tentang rahasia negara? Apakah itu salah satu bentuk dari ketakutan pihak pemerintah untuk membuka karena adanya keteledoran tadi? Karena keteledoran ditanya oleh kawan-kawan, maka berdalih dengan ini adalah rahasia negara, dokumen negara. Nah, ini yang sebenarnya masih membuming hari ini. Kalau menurut kawan seperti apa dan hal ini? Buya. Baik, sebenarnya kalau masalah keteledoran itu kan penganggarannya di 2022. Kalau berbicara keteledoran, berarti keteledorannya terhadap pemangku kebijakan. Instansi pelaksana. Kita tahu ya, instansi pelaksana hari ini, baik itu masalah bangunan itu di dinas PUPR ya. Nah, jadi oknum mulai dari tingkat PPK-nya, ya, pengawasnya, konsultannya, sampai di pihak ketiga yang melaksanakan
itu melalui pengawasan yang intens apa tidak? Nah, kalau berbicara keteledoran, ini sudah tidak ada lagi keteledoran. Berarti selama pelaksanaan ini tidak ada pengawasan. Itu bagus itu. Arti salah satu, mohon maaf ya, ini adalah salah satu alasan ya untuk tidak membuka data cuma dengan dalih itu adalah keteledoran. Keteledoran tidak bisa, sebenarnya tidak. Pihak penyelenggara ya, itu tidak bisa mengeluarkan bahasa keteledoran. Teledor pun selama pembangunan itu selama proses mulai dari termin, nah itu kalau setahu saya tuh kalau bahasa itu termin ya, per termin itu mereka sudah melalui pengawasan 50%, 0%, 30% sampai di 100% mereka akan diawasi. Toh ketika di 30% tidak menemukan spek sesuai dengan gambar atau desainnya, itu bisa dibongkar loh, bisa dibatalkan. Nah ini kan sesuai keinginan. Nah kita nggak tahu nih ya gimana pola permainannya di dalam ini. Nah, karena ini udah ya kita nggak tahu juga ya. Ini akibat kurangnya faktor dari kepemimpinan yang futuristik kayak ini, jadi kurang inovasi ya. Gimana nih tuh? Ya, kalau sejauh ini yang kita amati juga terhadap Islamic Center jadi viral-viral terkait KSPUPR di Provinsi Jambi. Selain persoalan bangunannya tidak memenuhi standar dan juga sudah dicek secara langsung atau pengawasan langsung, tinjauan langsung oleh Dewan Provinsi. Nah, tadi yang menarik disampaikan oleh salah satu media ya, menyampaikan terkait persoalan Indonesia dan ini dibilang rahasia negara. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kenapa harus ditutupi? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau memang Islamic Center itu tidak bermasalah, ataupun hal-hal yang lain, silakan terbuka aja, paparkan. Kenapa? Ketika ini suatu barang menjadi benar, maka orang akan berani menyampaikan di depan publik. Ketika seseorang tidak berani menyampaikan di depan publik, berarti ada apa? Dan besar kemungkinan di sini ada sesuatu yang ditutupi. Dan ini perlu kita dalami, perlu kita kaji secara mendalam apa sebenarnya di balik ini. Menurut kita seperti itu. Berarti harus ada langkah kita ke depan nih. Itu salah satu dan punya langkah ke depan. Kalau seandainya ke depan ada mendapat salah satu seperti dokumen seperti DIPA, itu bisa menjadi acuan kita ke depan. Artinya kita akan terus mengulik persoalan ini, data-data yang ada yang menjadi rahasia negara tadi ya. Itu dia bilang rahasia negara, rahasia negara gitu kan. Jadi gini ya, karena tadi kita sudah berbicara tentang ke depan, saya lebih gimana ya? Lebih ingat dari sejarah beberapa kali diskusi lah dengan senior-senior. Itu kebanyakannya terkait dengan aksi. Yang tentunya aksi ya, yang namanya mahasiswa petisi tujuannya adalah aksi. Itu pada tahun 98. Nah itu adalah dibentuknya ataupun gerakan-gerakan mahasiswa dengan aksi. Nah namun faktanya hari ini beberapa kali kemarin itu sempat aksi dari mahasiswa ya, saya tidak akan menyebutkan dari mahasiswa mana, itu yang sempat dari beberapa oknum ya, kita tidak menyalahkan dari pihak A, B, C sampai Z, cuman itu ada beberapa oknum sehingga mahasiswa itu terbuka. Nah ini menurut saya ini salah satu bentuk dari suatu daerah untuk melakukan informasi. Menurut saya
Jadi salah satu mengatasi hal itu, apakah kita bisa melakukan secara menggunakan teknologi, baik itu live, baik itu YouTube, ini adalah salah satu strategi menurut saya ya, strategi yang tepat, karena kita takut jangan-jangan nanti giliran kita yang mau dimasuk rumah sakit, kita sakit. Berarti inilah salah satu cara kita untuk menyampaikan. Dengar ataupun tidak aspirasi yang kita tampung dari masyarakat, keluhan-keluhan yang disuarakan masyarakat, itu ya kembali kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kembali kepada dari segi KPH-nya. Nah itu bagus. Jadi kalau menurut saya ini sejauh ini sudah berapa kali, kemarin saya sudah sempat mendengar nih, kalau Islamic Center ini dilaporkan ke BPK RI oleh kelompok, tidak menyebutkan namanya. Kemudian terbaru juga disampaikan lagi, sudah 2 kali nih. Dan ini yang ketiga kalinya saya sudah mendapatkan datanya dan sudah dilaporkan, bahkan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Cuman kita tidak mau menyebutkan ya siapa sebenarnya. Cuman itu sudah, ini yang ketiga kali. Apakah akan bergerak atau tidak? Nah, itu informasi yang terbaru yang saya dapat selama saya mengikuti informasi-informasi ataupun diskusi-diskusi, meskipun itu melalui grup-grup WhatsApp. Dan saya telusuri, rupanya itu memiliki surat, dan surat itu tertuju kepada BPK. Sebenarnya bagus untuk kita mengulik tentang, artinya nanti kita akan menyambung kepada beranikah di situ membongkar ini semua, atau hanya sebatas angan-angan saja ya, angan semata ya, atau hanya sebatas menjadi iming-iming ataupun harapan dari masyarakat. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu adalah diskusi kita pada malam hari ini. Nanti tunggu kami hadir pada episode selanjutnya, yaitu masih bertiga. Kita akan mengulik seluruhnya, mana yang menjadi keluhan masyarakat. Terutama dalam waktu dekat ini kita akan mengulik terkait dengan APH, dan seterusnya ada persoalan penggusuran lahan yang saat ini menjadi keresahan masyarakat Jambi. Akan kita ulik itu. Oke, dadah teman-teman.